Selamat malam teman-teman. Thank you udah join lagi di Koper Mami Lisa. Sekarang udah volume keberapa nih? Ke-8. Lumayan ya. Tiap kali Koper Mami Lisa muncul minggu malam gangguin ya teman-teman yang lagi santai. Yeay. Ayo panggil lagi teman-temannya biar nonton. Guys, minggu ini udah pada ini ya, kayaknya udah pada mulai pada libur-liburan ya. Beberapa teman gue juga udah pada jalan tuh dari Sabtu kemarin. Ya masih dalam kota sih. Maksudnya ada yang pergi domestik lah, keluar kota gitu. Terus ada yang ya puncak, ada yang jauh juga ke Palembang. Jadi aura-aura liburan udah terasa nih sekarang nih. Dan juga beberapa grup akan berangkat juga nih, setahu gue dari mulai tanggal hari ini mungkin ada yang berangkat ya. Dan juga besok-besoknya sepanjang minggu ini akan ada keberangkatan lah. Sebab kita udah holiday vibes, yeay. Ini udah mulai libur lebaran, yo. Kebanyakan sih nunggu anak-anak sekolah liburan ya. Gue rasa tanggal 28 deh, grup yang terbanyak tuh. 28 atau 29 gitu. Kemarin-kemarin tuh banyak banget yang nyari tur yang berangkat tanggal 28, 29 gitu. Ya pas ya anak-anak liburan kali ya. Jadi minggu ini dan minggu depan bakalan hektik, banyak grup yang bertebaran di sana sini. Dan juga gue sih berencana ya kalau misalnya nanti minggu depan gue masih ada di sini, maksudnya buka IG Live Koper Mami Lisa volume 9, ya gue akan mengundang random aja siapa yang lagi muncul, yang join di IG Live itu bakalan gue undang, gue invite supaya bisa cerita. Siapa tahu dia lagi buat grup atau lagi liburan juga, ya kan, kita bisa lihat live from the spot. Nah, lu lagi liburan di mana gitu. Itu ya rencana gue minggu depan. Moga-moga kesampean. Dan moga-moga gue juga bukan lagi di rumah lagi dengan setting ini yang polos ya. Moga-moga Elkana akan ngajakin gue liburan. Kode keras. Yeay guys, thank you ya for joining ya. Koper Mami Lisa sekarang udah volume 8. Leo, ada Leo. Hai Leo. Wah, long time no see. Kemana aja nih Leo nih? Kayaknya gue terinspirasi. Leo, siap-siap ya. Nanti gue undang juga di Koper Mami Lisa volume 10, 11. Moga-moga masih ada. Alright guys, ayo panggilin lagi teman-teman lo yang kenal gua, yang kenal Gian, tamu gua malam hari ini ya. Gian ini ya gua udah kenal lama banget ya, sebab dari zaman gua masih cupu, masih baru-baru juga ya, kerja di kantor ya. Gian juga udah menemani gua. Oke guys, ayo ya, sebentar kita akan panggil Gian. Hari yang menyenangkan ya. Hari Minggu ini hari yang menyenangkan. Ini hari Minggu terakhir loh guys di bulan April. Ya gak sih? Minggu depan kan tanggal 1 Mei. Berarti bulan Mei ya kan? Berarti lumayan juga ya. Jadi dari Maret tiba-tiba muncul ide mau bikin Koper Mami Lisa live gitu. Ini siapa? Ruben ya, Ruben, hai. Mau bikin Koper Mami Lisa live. Idenya tuh koper tuh koleksi perjalanan Mami Lisa gitu kan. Jadi ya ini hitung-hitung sambil gua ngebangkitin semangat teman-teman tour leader yang kita menanti-nanti supaya pariwisata bisa segera hidup lagi kan. Dan ya bersyukur banget ada kemajuan, ada keadaan yang baik dan semakin membaik. Dan dimana bulan April ini berbuah banget ya kan, travel banyak, grup tour yang jadi, yang mateng. Jadi itu udah kerasa banget, orang-orang tuh udah selama 2 tahun gitu kan merindukan liburan gitu kan. Jadi gue rasa sih bagus banget gitu loh, ini semangatnya, auranya, vibesnya itu buat liburan tuh orang tuh udah kepengen banget. Nah gue tuh terpikir ide untuk membuat IG Live ini dengan pengalaman yang zero gitu kan. Tiba-tiba gue pengen IG Live cobain gitu. Jadi belajar. Akhirnya ya volume 1 dan sampai sekarang volume ke-8 ya lumayan. Gue udah
ajakin orang untuk nge-review dan juga membuat orang tuh punya wawasan dan pencerahan. Nanti kalau liburan gue mau kesini gitu. Soalnya gue udah denger di Koper Mami Lisa. Oh ini kayaknya tempat seru nih. Nanti next time gue mau liburan ke situ. Gitu guys. Jadi Koper Mami Lisa tuh tujuannya supaya menggoda semua penonton supaya mau liburan lagi. Nah, liburannya kemana? Silakan tanya, karena gue bersedia menjawab. Liburan lo mau kemana aja akan gue bantu. Cielah. Keren ya konsepnya ya. Konsep. Ibu Desi, hai Ibu Desi, apa kabar Ibu Desi? Ibu Desi udah siap mau ke Bali, ya kan? Oke, good. Thank you ya guys, karena dengan adanya Koper Mami Lisa ini gue merasa gue sendiri pun ada semangat gitu loh, karena ada yang nonton dan juga ada yang nanya-nanya gitu sesudah Koper Mami Lisa seri ini. Nanti ada yang DM, ada yang WA gitu kan tanya lu ada tour kesini nggak gitu. Kemana aja deh, pokoknya ada yang nanya lah gitu lah. Jadi gue seneng banget karena Koper Mami Lisa ini ternyata ada impact-nya gitu ya buat orang supaya tergoda untuk liburan. Jadi kepengen liburan ke tempat yang gue ceritain, yang narasumber gue ceritain, mereka jadi wah kayaknya seru tuh ya liburan ke situ. Oke, gue kepengen bikin kayak gitu supaya nextnya tuh tempat-tempatnya tuh selalu yang tempat-tempat yang menggoda deh, yang membuat orang kepengen pergi ke situ. Gitu guys. Aduh, jadi banyak ngoceh ya. Udah 8 menit. Oke guys, kita mulai aja. Nanti sebentar lagi gue panggilin teman gue Gian ya. Hari ini dia akan cerita tentang West Europe ya. West Europe tuh asik banget guys. Koeno. Hai. Kapan berangkat nih? Tunggu ya sebentar, gue akan ceritain dulu biografinya Gian. Wow, ini harus di zoom. Oke guys, hari ini turnya ngobrol asik ya. Bukan turnya dong, ngobrol asik turnya ke West Europe bersama dengan Gian Ardin ya. Jadi si Gian ini adalah teman lama yang akan kembali reuni dengan gue di malam hari ini. Oke guys, kita cerita dulu biografinya Gian ya. Next. Sebentar ya. Wow, Gian Ardin. Ini adalah tour leader muda berbakat nih. Gian Ardin, biasa dipanggil Gian ya, nama bekennya. Saat ini adalah seorang freelance tour leader dengan pengalaman dan jam terbang yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari gue guys. Secara usia Gian mungkin lebih muda ya dari gue, tapi pengalamannya lebih banyak dari gue karena dia udah traveling lebih dari ke 30 negara. Lulus dari Smith Teresia tahun 2007, Gian memulai karir di travel sebagai travel consultant di Viator. Nah, di sini nih gue kenal Gian nih kayaknya nih. Dan kemudian menjadi tour leader termuda loh kala itu. Keren ya. Gian udah menjelajah lebih dari 30 negara dan semakin mengasah potensi dan skillnya dalam memimpin tour seiring waktu berjalan ya. Saat ini Gian mempunyai usaha sampingan yaitu di bidang travel support seperti jasa pembuatan visa, airport handling, penyewaan modem wifi, serta travel insurance untuk bikin visa dan lain-lain ya. Banyak. Seiring mulai bergeraknya kembali pariwisata, Gian berharap agar travelers termotivasi untuk kembali berwisata dalam grup agar Gian bisa kembali memimpin tour dan membawa lebih banyak wisatawan untuk berlibur. Yeay! Itu juga harapan gua Gian. Oke, let's go. Kita panggil Gian yuk. Gian. Accept. Ting tong. Gian request. Oke, go live with Gian. Halo, Ci Lisa. Apa kabar? Hai, apa kabar Gian? Ci, Wow. thank you ya, Ci ya. Ini sebelum Cici bilang thank you, kayaknya gue yang bilang thank you dulu nih. Karena tadi gue kan masih deg-degan ya. Udah lama banget gue udah lama banget nggak nyentuh yang namanya sosial media. Pegang sosial media cuma sebatas itu. Terus sekarang diminta live. Dari tadi gue deg-degan, tapi begitu tadi gue nggak dengar pembukaan lo, Ci. Mantuliti guys. Wih, gue dapet applause. Jadi koper ke-8 ya, Ci ya. Koper ke-8 ya. Thank you, Ci, vibe-nya. Thank you vibe-nya. Karena
mudah-mudahan sih vibe lu yang tadi itu bisa bikin gue juga jadi lebih lega untuk bisa ngobrol malam ini. So thank you for having me. Thank you for having me. Yeah, sure. Wah, Balik nggak salah lagi. ngundang lah. Aduh, Teman-teman gua balik tuh lagi. selalu mantuliti, ya kan? Asik. Jadi, lu sapa dulu nih teman-teman lu nih tuh, pada join tuh. Tuh, ada Ika, Halo, ada siapa lagi tuh? Ada Ini Leo. alumni Antatur semua ini kayaknya ya. Kak Ika, ya. Grady. Kak Ika ya. juga di Faya. Halo Ika. Iya, Wah. benar-benar. Ini boleh sini Siap-siap ya, guys. kita bikin reuni rame-rame. Karena ada beberapa juga loh, Ci. No, ada beberapa juga dari teman-teman kita dulu di Antafaya yang sekarang ini juga lagi running travel juga. Kita masih dalam dunia pariwisata. Kita benar-benar jadi sekarang ini kita nih lagi hype, kita nih lagi benar-benar pengen come on. Ayo pariwisata tuh udah balik loh, pariwisata Udah udah balik gatel loh ya, pada mau jalan, pada mau terbang loh orang ya, pada gatel semua kan. Iya. Nah, ini dia nih makanya. Nah, ngomong-ngomong high season ini kemana, Ci? High season ini gue pergi ke semua negara sebab koper Mami Lisa udah keliling ke negara. Oh, udah 8 tempat ya. Udah 8 tempat Sabar. ya. Akan tiba waktunya aku akan menginjakkan kaki juga di sana. Amin. Sekarang baru virtual dulu. Wih, Amin. ini enak banget ya. Kok hari ini kayaknya gue semangat banget ya. Gue barusan minum apa tadi ini? Kayaknya gue barusan minum bir nih gue kayaknya nih. Agak ini nih. Waduh. Ini kalau ngomong-ngomong bir sih udah pas nih. Kalau ngomong bir udah pas banget. Kenapa? Karena kita bakalan pergi Bildi. Hai bro, tuh itu bro ini lo tuh, Hopeng ini lo bener-bener, tuh. Ini Bill tadi itu ya pas lagi gladi resik sama Cilisa ya, terus udah gitu ngomong, lu tuh di Faya tuh angkatan siapa sih? Begitu gue ngomong angkatannya Bill di Ci, baru nyadar gitu. Jadi kalau di angkatan kita Bill baru nyadar apa? Kalau gue setua itu gitu maksudnya. Oh iya. Mentang-mentang lu angkatan sama Bildi. Iya. Bildi juga boleh nih Ci, next nih Ci. Bildi juga pengen ngobrol-ngobrol yang kalau Bildi tuh kalau ngomong tuh nggak bisa berhenti tuh, udah pasti nggak bisa stop deh. Wah iya, itu sih gue sih mesti 2 jam ini slot gue nih, kuota gue nih. Oke. Bill siap-siap lo Bill. Tuh Bildi siap-siap tuh Bill. Ya Ci, tadi monolog itu keren. Monolog lu keren banget. Wah, lu lihat yang ke-8 keren. Lu coba lihat yang ke-1 sampai ke sini tuh perjuangannya, Cil. Oke. Tapi namanya belajar ya. Pelan-pelan lo jadi memperbaiki diri. Kesininya lumayan lah. Udah lancar gua yang ngomongnya udah lancar deh gua ada. Oke. Terus selama keep konsisten sih, udah yakin deh nih, koper ini koleksi perjalanan ini nih bakalan jadi jendela dunia nih. Mudah-mudahan amin ya. Amin. Window of the world kenceng dong, Ci. Sebenarnya gue juga nggak mau koper di sini terus. Lu kalau lihat koper di sini terus nih bakalan tembok polos mulu nih. Gue kapan berangkatnya kalau koper mulu lo. Jadi gue harus ngepack koper. Gue harus berangkat juga. Lu doain gitu ya. Amin. Jadi kalau misalnya memang lagi ada, halo Kosanto. Kalau misalnya lagi ada yang lagi pengen jalan-jalan, kita mungkin sambil sekedar informasi aja bahwa banyak negara, terutama di Eropa, kemudian Turki, itu mereka udah buka border. Jadi kalau buat teman-teman di sini ada yang mungkin belum tahu, ini kita sambil ngasih informasi bahwa the border is open ke beberapa negara di kawasan Eropa dan Turki. Seperti tadi Cilisa udah bilang, dan juga Asia sebentar lagi, Ci ya? Atau terakhir Bangkok gimana sih, Ci? Bangkok gimana kelanjutannya? Thailand, dia bilang katanya 1 Mei bakalan buka. Ini hari ini yang nonton mah teman-teman tour leader semua juga lagi nih. Soalnya gue ngundang tour leader kondang, jadi semua teman-teman tour leader di followersnya di IG, ya kan? Ya, dunia pariwisata sih sebenarnya banyak yang bilang kayaknya itu lagi, tapi enggak sih. Memang banyak banget sekarang juga. Ada lagi teman kita dari travel seperti yang Instagram traveler juga, ya terus udah gitu yang banyak. Sebenarnya banyak banget. Kita bisa barengan sama semuanya sih, karena ayo dong kita sama-sama ngerayain supaya pariwisata ini benar-benar bangkit. Jangan nanggung-nanggung kalau mau bangkit gitu loh. Ya betul. Ya. Nah, tadi sehubungan sama tadi nih, kalau misalnya teman-teman memang udah ada juga yang pengen nyari perjalanan, mungkin saat ini nih
Oh, ternyata border udah open ya. Terus sekarang ini waktunya gue pengen ngeset deh. Next nih gue pengen kemana nih. Nah, tuh ya, silakan di kontak atalia.vacation. Wih, Nah, thank you. Itu juga betul. Dan Tadi juga kenapa? kalau lu perlu apa-apa, silakan kontak gua atau Gian, iya nggak? Kita Ya, partner. yes, pastinya ya. Karena Sip. semuanya saling melengkapi. Maka dari itu yuk buat teman-teman yang masih bersemangat untuk dunia pariwisata, jangan lupa kalau diajakin koper tuh jangan kayak gue lagi nervous nih sebenarnya, makanya ngomongnya kan jadi kemana-mana gitu kan. Tapi nggak. Lu nervous, gue udah cetar begini, lu nggak gimana nggak nervous sih gimana? Oke, tapi gue pastiin, yuk kita pengen jalan-jalan sebentar sebagai pembuka buat semua teman-teman yang ada di sini untuk bisa ngelihat bagian kecil dari Eropa. Eropa tuh kayak gimana sih? Dan juga nanti kalau teman-teman ada yang butuh untuk visa dan lain-lain ya, jangan lupa bisa kontak juga, oke? Kenapa? Karena teman-teman mungkin bisa jalan. Tadi kan Cici bilang kita paling enak pakai grup tour pasti. Nat, betul. Aduh, nih Lia ini juga Siapa? sama Ci. Ini dulu di Via Tour ya di lantai 2 kita waktu itu. Wah, keren. Thank you teman-teman Viator. Banyak. Aduh, senang ya. Senang sekali deh saya, reuni lagi. Nanti deh coba deh ya, kita bikin rame lagi ya. Karena dari beberapa teman-teman tadi pasti juga mau Ci untuk bisa mengisi koleksi perjalanannya. Guys, lu yang kalau pada ngumpul di sini adalah tour leader, percayalah gua dan Gian akan membangkitkan semangat lu supaya lu tetap berada di dunia pariwisata. Buat penonton yang bermaksud untuk melihat, membuka wawasan, ini juga tepat lah karena kita akan bawa lo jalan-jalan kemana harinya? Karena bikin BM lah Ci, bikin banyak maunya. Ada Reinhard nih juga sama nih Ci, Reinhard nih lulusan dari Teresia. Lulusan dari Teresia dan juga thank you ya guys. Gue seneng banget tadi. Ya, bekas ATS juga dan sekarang di We Help You ya, ada Reinhard. Waduh, Tantelan ini waktu itu, Tantelan kita jalan-jalan waktu itu kemana Tante? New Zealand ya Tante ya? So, ayo silakan diulang Tante. Enggak, ini keren Ci. Beliau ini usianya itu udah kepala 6, tapi semangatnya itu, kalau ketemu benar-benar keren Tantelan. Back to 20, Tante, semangat. Wah, keren. Ini the best ya, patut dicontoh. The best, sehat. Sehat, Tante. Kur liling dunia. Aduh, Ci, ini ngeliatin namanya jadi ngedown. Kenapa Ci. ya? Ngeliatin kenapa dia? Namanya udah kur liling dunia. Aduh. Kapan-kapan gue gue undang ya. Ya, ini kenalin Ci, ini Kokur. Beliau bisa bicara nih dalam 4-5 bahasa. Keren. Mantul banget. Hebat. Oke guys, semua tour leader yang ada di sini ya. Gua lagi kepikiran minggu depan di Koper Mamilisa volume 9. Kalau lu lagi on the road, bawa tour dalam minggu ini, dan tanggal 1 Mei lagi berada di tempat di mana lu bawa tour, please ya, go live with me. Jam 7 malam. Jadi kalau misalnya lu bawa ke Eropa, it means di sana jam berapa ya? Jam 7 pagi kah? Enggak dong. Jam 7 malam berarti dia jam 1. Jam 2 siang. Jam 2 siang, guys. Nah, berarti lu kan mungkin lagi santai makan siang atau nganterin grup lo lagi shopping ya. Lu go live with me ya minggu depan ya, tanggal 1 ya. Siapapun kalian tour leader yang lagi on the road minggu depan, please ya go live with me supaya kita bisa nunjukin ke penonton yang lain. Ini nih tempatnya nih bener-bener gue pergiin gitu loh ya, ini tempatnya nih bagus kayak gini guys, jadi tuh semua kan, penonton gue pasti interest. Ya, wih, pasti Ciketi, nih. I love you Cik. Wah. Sorry Ci, please ini join soalnya me, Cik. kita ngeliat Cikit. Iya, sure keren tuh kan ya, banyak. Aduh, keren ya. Udah di kapan mulai kalau kita semua halo-haloan sama orang nih. Oke Ci, siap. Oke guys. Ya udah, sementara ini senang-senangnya untuk reunian kita tunda dulu ya sampai ketemu nanti di onsite ya, ketemu ya. Jangan reuni lewat Zoom melulu, udahlah bosan gua udah. Ya. Bikin ya siapapun ya panitianya ya. Oke guys, hari ini kita mau jalan-jalannya ngobrolin soal West Europe. Sebab ya gua lihat IG-nya Gian
wah keren banget dah, gue benar-benar tersepona. Sebab ya Gian udah pergi jauh banget guys, jauh-jauh ke tempat yang jauh-jauh banget. Makanya gue bilang ya, Gian tuh lebih muda dari gue. Guys, lu tahu gak sih, Gian sama gue tuh beda 10 tahun. Gue lebih tua ya, bukan Gian yang lebih tua. Nah, si Gian ini pengalamannya guys lebih banyak dari gue. Jadi gue rasa, aduh, apakah harus aku pensiun segera? Jangan ya. Jadi guys, lu sekarang bisa lihat juga deh IG-nya Gian. Dia tuh udah pergi ke banyak negara, dan that's why hari ini gue minta dia untuk hadir ceritain sebagian kecil aja ya. Karena kalau kita ceritain semuanya, aduh, gue bisa kagak tidur dong malam ini nih. IG live terus. Jadi Gian hari ini akan cerita fokusin di West Europe. Itu juga bukan semuanya ya. Yuk kita mulai aja yuk Gian lah. Let's go. Gue balik dulu kamera. Yes. Halo, Pak Hermi juga ada. Ya, oke. Ya, buat teman-teman semua. Guys. Ini bukan pelajaran peta buta atau dibalikin ke pelajaran IPS gitu ya. Atlas, Saya yakin atlas, deh, yakin. Semuanya tuh pasti males deh kalau buat apa namanya, buat geografi belajar gitu. Nggak usah dipikirin. Tapi gue cuma pengen ngasih tahu kalau misalnya kalian rencana untuk melakukan perjalanan. Saat ini kan kita lagi ada yang namanya banyak sekali revenge traveler nih. Orang-orang yang udah pengen jalan bertahun-tahun, terus udah gitu gue pengen lihat dunia dong gitu ya. Nah, kalau kalian merencanakan perjalanannya ini adalah ke Eropa, kalau boleh, sama seperti tadi, Koper Mamili saja ada 8 seri. Kalian mungkin bukan jalan tuh dalam satu kali, semuanya nih Eropa pergi, mungkin enggak. Nah, kita bisa bikin ini juga sama, berseri. Oke? Jadi Eropa itu kalau gue, ini versi Gian ya, ini versi Gian, oke? Jadi ini banyak lagi teman-teman yang tour leader yang jauh lebih senior dan juga lebih mengerti banyak. Tapi ini balik lagi adalah pembagian Eropa yang menurut Gian di pariwisata itu tuh ini deh yang paling menarik gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya yang pertama, kalau kita mau start perjalanan ke Eropa, kita pasti akan mulai dari Eropa Barat. Terus apa? Eropa Timur. Terus apa? Kita bisa ke Spain, Portugal. Kemudian apa? Inggris. Kemudian apa? Ke bawah lagi ke bagian Italia, Turki. Ya, kemudian ada lagi apa yang terkenal dengan pemandangannya? Ada Rusia, Skandinavia. Ya, ada lagi sekarang ini rame Norway. Ya, kemudian Balkan. Jadi itu aja udah ada 8. Nah, kalau teman-teman mau tiap tahun bisa set perjalanan berseri sampai 8 tahun ke depan. Setiap tahun pengen ngunjungin satu bagian di Eropa, malam ini kita akan mulai dari Eropa Barat. Nah, di Eropa Barat ini kita bakal lihat ada beberapa negara yang buat gue itu sangat-sangat berkesan sekali. Karena by coincidence pada saat, tadi si Lisa sempat cerita mengenai gue lulus dari Theresia di tahun 2007 gue langsung mulai kerja, dan gue lama menghabiskan karir gue itu di Dwi Daya. Nah, by coincidence di Dwi Daya ini, gue bisa bawa cukup banyak rute ke rute yang pengen gue ceritain ini. Nah, beberapa negara ini, yang salah satu yang paling berkesan buat gue itu adalah negara Belanda. Kenapa sih negara Belanda? Iya, karena. Tapi sebelum kita mulai Belanda, terus jadi lu mau cerita tentang apa ya? Jadi yang pengen gue ceritain di sini adalah mengenai perjalanan ke West Europe. Ini adalah seri pertama di mana kalian bisa lihat kalau kalian start perjalanan Eropa biasanya akan mengunjungi 3 negara ini, yaitu negara Prancis, kemudian Belgia, dan Belanda. Terus tadi kenapa yang lu mulai dari Belanda? Karena kebetulan kita tinggal di Jakarta, teman-teman semuanya. Dan banyak orang yang bilang, kalau misalnya kita mau belajar sesuatu, belajar tuh ya dari yang, lebih senior, dan secara nggak langsung, negara Belanda ini punya kedekatan emosional dengan kita, orang-orang Indonesia. So, ini dia yang bikin gue tertarik. Enggak. Ini dia yang bikin gue tertarik sebenarnya. Kenapa sih kok jadi pengen ngebahasnya tentang West European? Ya, alasannya apa? Karena ini memiliki kedekatan historis dengan kita, dengan negara kita. Dan ini, di sini kita akan lihat beberapa objeknya. Yang paling teman-teman bisa lihat di sini, perjalanan ini biasanya nggak panjang kok. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti nih udah ngeliat ini, terus udah gitu bilang, oke deh, kayaknya gue pengen deh cepet-cepet deh jalan ke West Europe gitu ya. Teman-teman udah dari sekarang nih ya, gue kasih tahu dulu, teman-teman udah bisa nyiapin perjalanan untuk bulan Juni nanti, untuk liburan anak-anak sekolah. Karena itu perjalanan biasanya hanya 8 hari aja itu cukup. Oke, tapi kalau mau lebih santai, bisa 10, bisa 12 hari, it's up to you guys. Tapi ini hanya gue kasih adalah sedikit highlight kecilnya.
di mana kalian kalau punya waktu 8 hari, kalian bisa pergi ke kota-kota ini. Oke, kemana aja, Ci? Kita cerita di toko roti dulu, Holland Bakery. Oh, ini Belanda, oi. Ini cerita tentang musim di Belanda. Ini gambar 4 musim di Belanda, guys. Wow. Ya, Wih. jadi kalau negara Eropa ini kan negara 4 musim, teman-teman semua. Saat ini lagi musim apa ya, Ci ya? Saat ini? Almost menjelang panas, bukan? Oh, masih itu loh. Kita lagi musim semi. Kita masih lagi blooming-bloomingnya nih, lagi blooming-bloomingnya. Jadi sekarang ini kalau teman-teman yang mengambil kesempatan untuk jalan di periode libur Lebaran ini, mungkin masih berkesempatan. Kalau sekarang lagi ada di Belanda dan mungkin kalian lagi mikir, aduh hari ini gue mau ngapain ya, gitu ya. Kalian bisa pergi ambil bus ke kota Lisse dan kemudian kalian bisa ngunjungin festival tulip. Dan sebagai informasi, kalau gue nggak salah, 2022 ini adalah festival tulip pertama. Karena tahun kemarin tuh nggak ada. Nggak ada festival tulip. Seingat saya ya, tapi correct me if I'm wrong. Ya, dimana, ya, so, the tourism is rebound. Tapi kalau misalnya gini, aduh, gue nggak keburu nih di sini. Tenang aja, teman-teman. Musim panas pun, Belanda ini menarik. Banyak sekali teman-teman yang bisa teman-teman lakukan di sana. Jalan-jalan di pinggir kanal. Nanti kita bakal lihat sedikit di mana atau gimana sih view-nya di sana, ya, kota-kotanya, untuk pedestriannya, untuk jalan kakinya di sana, menurut gue cukup nyaman. Jadi kita bisa enjoying di sana waktunya. Di musim panas, apalagi lebih enak juga, nggak perlu pakai jaket tebel-tebel, kita bisa go around. Atau adem, mungkin ya? kalau misalnya lebih ada. Belanda cukup adem karena Belanda kebetulan di utara, Ci. Jadi anginnya enak, adem, ya, dan juga kemudian kalau di musim gugur, ini juga enak juga nih. Ya, ngeliatin bener-bener suasana khas Eropa deh. Ya, daun-daun warna kuning, merah, gugur gitu. Wow. Sweet. Ya, dan juga terakhir kalau musim dingin sih, wow. Itu sih kalau udah dingin di Belanda. Kalau gue bilang, apalagi ditambah anginnya ya, Ci ya. Siapin jaket terbaik kalian deh kalau pergi ke sana. Ya. So, jadi kalau yang nanti mau pergi, kalau paling dekat, itu adalah di bulan Juni, itu adalah musim panas. Oke? Next, Ci. Mungkin kita pengen lihat lagi ada apa lagi nih? Yuk, kita cerita kenapa sih Belanda disebut negara kincir air gitu? Oke. Jadi gini, sebenarnya negara kincir angin ini berhubungan dengan yang tadi Ci Gian bilang di awal. Kita secara nggak langsung kita belajar. Saat ini kota Jakarta itu posisinya 8 meter di atas permukaan laut. Sedangkan negara Belanda 2/3-nya itu berada di bawah laut, Ci. Dan kincir angin ini adalah salah satu, bukan negara Belanda ya yang menemukan kincir angin sebenarnya, Ci. Ini yang harus digarisbawahi sama tadi kayak kita lagi ngobrolin festival bunga tulip. Sebenarnya bunga tulip kan juga bukan dari Belanda. Dari mana tuh, Ci? Ini pertanyaannya Turki bukan, udah pasti tahu. Turki ya? Turki benar ya? Tebakan gua. Turki ya, Turki ya. Secara di Turki juga lagi blossom-blossomnya tuh si tulip. Ya, betul. Tapi mereka bisa buat kayak tulip itu tuh. Belanda tuh negara hebat, Ci. Belanda itu negara hebat. Makanya gue bilang kenapa sih gue tertarik sama negara ini. Kincir angin ini bikin posisi dari kota Amsterdam. Kota Amsterdam nih, kita bisa bilang ini adalah capitalnya untuk Belanda. Ya, kalau untuk ibu kota pemerintahannya kan di Den Haag. Di mana posisinya ini 2 meter di bawah permukaan laut. Bisa nggak dibayangin satu kota, kita bayangin kayak mangkok gitu ya, Ci ya. Kita tuh berada di bawah mangkok ini. Dan kota ini bisa sedemikian, ya bisa dibilang aman. Bisa dibilang sangat aman. Nah, salah satunya itu adalah dari kincir angin ini, di mana mereka mempergunakan ini untuk memompa air supaya jangan sampai membanjiri wilayah mereka. Jadi Holland Bakery gitu ya. Kita di balik itu tuh ternyata di balik si kincir ini nih, ternyata inilah yang menyelamatkan apa yang ada di Belanda saat ini. Itu bukan mereka yang menemukan, tapi mereka berhasil membuat atau memaksimalkan fungsi dari alat ini dan menjadikannya sebagai, ya kayak sekarang, Cici mungkin bilang, oh ya, negeri kincir angin, kayak gitu. Ya, ada juga ada banyak sekali sebenarnya sebutan buat Belanda, tapi yang benar-benar membekas kalau buat Belanda itu adalah inovasi-inovasinya yang berhasil mereka hasilkan. Ya, salah satunya ini.
Ya, ini kenapa mereka juga disebut. Dan di sini kalau teman-teman pengen lihat, teman-teman nanti bisa pergi ke satu daerah yang namanya adalah Zanskeskan. Ya, jadi teman-teman nanti bisa lihat kota ini, ya, di mana ada Zanskeskan. Teman-teman bisa lihat kincir angin dari dekat di sana. Masih ada juga yang dipakai untuk ngegiling, ya, untuk ngegiling padi seperti itu. Biji-bijian. Biji-bijian, betul. Ya, dan juga kemudian kita bisa lihat pembuatan dari klompen. Klompen ini sepatu khasnya Belanda. Ya, jadi kalau kita biasa kan sepatu kan yang nyaman tuh ya. Nah, kalau ini sepatunya buatan dari kayu, tapi ini berguna banget buat para nelayan di Belanda pada waktu itu. Karena mereka nih, negara Belanda sebenarnya gini, Ci. Gua nih salutnya, kenapa? Negara sekecil itu, kita bayangin nggak sih? Bisa menduduki negara kita yang luasannya berapa kali luas negara mereka selama 350 tahun. Berarti gimana mindset atau pikiran dari orang-orang ini gitu, Ci. Itu yang bikin gue, makanya kenapa gue benar-benar, wow, Belanda nih, kita harus ada hal yang kita pelajari dari negara ini. Itu kenapa gue juga suka banget kesini. Gitu, oke. Jadi ngalor ngidul nih ya. Oke, nah ini di Zanskeskan ini kita juga bisa lihat juga makanan khas dari Belanda. Jadi kalau kita Belanda tuh kita bilang makanan khas tuh apa, Ci? Biasanya, Ci. Ini ada dalam mindset Ci. Apa sih kira-kira ada makanan-makanan yang biasanya kita kasih atau kita makan, kita konsumsi? Gue rasa makanan-makanan jajanan pasar orang Indo tuh ada historinya dekat dengan jajanannya orang Belanda ya, zaman dulu ya. Ada kayak ada banyak gituan banget. Kan itu tuh bahasa Belanda kan. Betul, ya, itu betul. Kan maksudnya mereka ya, meninggalkan juga jejak budayanya antara lain ya dalam hal makanan juga, bahasa juga gitu kan. Saking mereka banget. Lama banget di Indo gitu. Banyak banget. Kedekatan historis kita. Ya, tadi kalau di Zanskeskan, Gian lanjutin sedikit. Tadi kalau di Zanskeskan kita bisa lihat juga proses pembuatan keju di sana. Ya, di mana jadi ya proses pembuatan keju. Jadi kalau kita kepikiran deh pasti. Oh iya ya, salah satu makanan keju tuh pokoknya identik sama orang barat dan dari Belanda. Kenapa? Karena mereka kan banyak sources atau dairy produknya itu dari sapi, kemudian goat, kambing, ya itu juga banyak, Ci. Nah, salah satunya tuh ada keju, di situ juga bisa teman-teman lihat di Zanskeskan. Oke. Nah, kemudian habis itu kalau untuk ngelihat tulip seperti ini, teman-teman harus perginya, tadi kita udah mulai, kita udah obrolin, yaitu adalah pada waktu season Maret, April, paling lambat itu Mei. Itu waktu terbaik deh kalau kalian pengen lihat bunga tulip, yang mereka juga bisa jadikan ini sebagai sesuatu yang sangat-sangat indah dan komersial. Dan sedikit informasi, setiap tahun biasanya konsep tulip tuh beda-beda. Mereka pernah waktu itu tuh lagi yubilenya Ratu Inggris, mereka bikin tuh kayak big band kayak gitu. Ya tiap tahun tuh beda-beda. Ya tuh kan Pak Herman setuju ya, kejunya the best. Oke. Nah teman-teman, selain dari tulip ada apa lagi sih nih, Ci? Kita pengen keliling kemana lagi nih kalau di Belanda? Ya, kita lanjut ke Volendam. Nah, ini kampung nelayan ini desa nelayan ya. Ini desa nelayan nih. Benar. Cici inget nggak, Ci, di sini, Ci? Banyak sekali foto orang Indonesia tuh, Ci. Ada siapa aja, Ci? Iya. Ini di sini kan spot buat foto pakai apa sih, baju tradisionalnya ya? Pokoknya pasti deh kalau udah ke Eropa, ya. Kalau udah ke Eropa, sebisa pemandangan mungkin. Musim winter nih. Terus? Halo? Gian. Foto ini. Jadi di rumah kita tuh pasti harus ada pajangan foto ini, Ci. Pasti. Bener nggak? Halo? Halo, ya. Halo. Oke, Gian. Iya. Oke. Nah, nih, Ci. Jadi nanti kalau misalnya temen-temen, ya dulu pas di sini anginnya kenceng banget, Ki. Jujur, Pak, saya udah lupa, Pak. Yang saya ingat koper saya hilang. Udah itu aja, Pak. Pak Herman nih ceritanya nih panjang nih, Ci, sama Gian, Ci. Waktu itu kalau teman-teman pernah denger ya, tour leader kehilangan koper, tapi bukan karena kesalahan saya. Waktu itu tuh jadi waktu itu kopernya nyangkut di maskapai dan hampir seminggu saya nggak ada koper. Terus udah gitu Pak Herman ini nih, beliau yang membagi saya rokok. Makasih, Pak. Ya, jadi cerita saya di Eropa sama beliau ini nih kocak bin ajaib gitu. Begitu udah malam gitu saya kan koper hilang, jaket di koper, Ci, waktu itu, Ci. Kebayang nggak? Aduh, nah itu salah satunya lagi nih. Ini salah satunya lagi.
salah satu lagi yang teman-teman bisa dapat, kenapa harus grup tour gitu? Karena nanti kita bakal ajak teman-teman semua untuk ngelihat, gue pengen foto deh tuh yang kayak pakai baju itu tuh di mana gitu ya. Kita pasti ajak teman-teman semua. Teman-teman cuma cukup duduk diem aja, we'll take you there, beneran deh. Tuh kan tuh, siapa tuh yang lagi mejeng kan? Tuh kan, kita bisa foto dengan, kita bisa foto custom kayak gini gitu ya. Nah itu juga, terus udah gitu bisa dapat bonus diceritain teman-teman ya. Belum pernah kan dengar cerita tour leader Kilan Koper itu? Nanti kalau ikut terus sama dia dan ceritain versi lengkapnya ya. Oke, yuk next lagi yuk. Memories. Oke, kita masuk pindah ke dalam kota yuk. Kita lihat Amsterdam City. Aduh, di Amsterdam dalam City. Kota downtown. Ini di daerah Dam Square sebenarnya. Daerah Dam Square tadi di backgroundnya itu tuh kawasan Royal Palace, Istana Negara dulu ya. Nih kawasan Royal di kawasan Royal Palace. Sekarang masih dijadikan sebagai beberapa part masih dijadikan sebagai gedung pemerintahan. Bangunan ini bangunan dari abad ke-17. Terus di sebelahnya itu ada satu lagi bangunan Citra. Halo, Ayu. Ya ini bangunan gereja baru namanya, Neolithic ya, gereja baru. Gerejanya baru banget dibangun dari abad ke-14 ya, jadi belum terlalu tua-tua banget lah. Di gereja ini tapi sekarang udah nggak jadi gereja lagi. Jadi kalau teman-teman begitu ngedenger ini pengen, aduh saya pengen deh ke sana, pengen masuk gerejanya gitu, saya pengen ibadah di sana, urungkan niat kalian karena kebetulan saat ini nih udah nggak lagi difungsikan sebagai tempat ibadah, melainkan hanya sebagai exhibition center. Ya, jadi ini untuk exhibition center saat ini. Event besar terakhir yang terjadi di sana waktu itu adalah penobatan dari Raja Willem Alexander. Ya, jadi bentuk dari negara Belanda sendiri ini adalah kerajaan, ya teman-teman. Nah, ini ada Madame Tussauds nih. Madame Tussauds sebenarnya aslinya dari London. Mungkin nanti kalau Cilisa ada rencana mau ngajak teman-teman untuk live tentang London, bakal diceritain lebih panjang tentang Madame Tussauds itu apa, mulainya gimana. Tapi ini lokasinya sentral banget. Jadi teman-teman kalau bisa dibilang kalau ke Belanda atau ke Amsterdam, pastiin deh teman-teman main di daerah Dam Square ini. Ya, ini National Monument teman-teman. Jadi kalau kita di Indonesia ada Monas, ini National Monument. Ini menandakan untuk World War kedua, Perang Dunia Kedua waktu itu. Jadi statue ini melambangkan untuk perdamaian, ya, untuk perdamaian, dan juga ada patung singa sebenarnya di kanan kirinya itu melambangkan dari negara Belanda sendiri. Dan uniknya adalah bangunan ini salah satu bagiannya itu ada tanah dari Indonesia yang dibawa sebagai yang dianggap sebagai provinsi ke-13 dari negara Belanda. Itu dia kenapa kalau kita ke Belanda, pasti deh kita feels like home. Ya, makanan juga gampang. Teman-teman di sana bisa ekspor, dan ya ini satu hal yang it's not penting buat teman-teman mungkin, tapi ini suatu historical yang kita nggak bisa hindari, bahwa di bangunan ini pun sampai tanahnya itu ada yang dibawa dari Indonesia, teman-teman. Oke, habis itu kita bukan cuma ngeliatin kawasan Dam Square ini, kita juga bisa jalan ke bagian lain atau sisi lain dari kota Amsterdam ini, yaitu yang spesial dari mereka adalah bagian kanalnya, teman-teman. Nih, ini kawasan kanalnya. Ya, kawasan kanal ini bisa bikin teman-teman ya, ini menambah untuk penambahan pengetahuan juga ya buat teman-teman. Dimana di kawasan ini teman-teman jangan sampai kalau lagi mau ngopi masuk ke tempat yang namanya coffee shop. Ini jangan pernah teman lakuin. Kenapa, Ci? Ada tahu nggak, Ci? Kenapa, Ci? Ini daerah gelap-gelap. Daerah ini gelap. Untuk khusus dewasa, guys. Ya, jadi untuk orang dewasa gak sih? Betul. Jadi kita ayo kita kesini, enggak. Kami pun menginformasikan mengenai daerah ini. Kami memberitahukan bahwa daerah ini memang adalah daerah yang bisa dibilang ya seperti tadi Jessa bilang ya, untuk orang-orang yang sudah berusia 18 sampai 21 tahun ke atas. Ya itu akan jauh lebih baik. Karena seperti yang dilihat nih ya, gambarnya ini gajah. Di dalamnya kita bukan yang ngeliatin jerapah, terus udah gitu ngeliatin kuda Nil kayak gitu di dalamnya, karena dilihat teater Kasaroso begitu masuk
oh iya, kok kenapa begini? Saya pikir di depannya ada gajah gitu ya. Bukan. Kirain Bukan. sirkus. Enggak, bukan. Iya, kirain sirkus gitu ya. Nah, ini benar untuk menghindari yang seperti ini, itu dia kenapa mendingan disaranin ikut tur bener deh. Ya takutnya begitu teman-teman masuk, ngeliat gajah nih kan. Wih, gajah nih. Masuk aja. Nah, mana gajahnya? Ah, kenapa begini gitu ya? Waduh, jangan sampai teman-teman. Bener ya. Nah, tapi ya teman-teman, ini sesuatu yang memang kita harus buka matanya teman-teman. Teman-teman mungkin kalau jalan di sana ngehirup bau-bauan yang lain, teman-teman mungkin mikir, wah gila nih, berani banget nih orang nyimeng di sini gitu ya. Nyimeng itu marijuana, itu tuh ganja. Ya, jadi di negara ini memang mereka kita bisa bilang adalah melegalkan. Kenapa sih kita bisa bilang tentang legal? Sebenarnya tuh ada ceritanya sendiri, teman-teman. Nanti Gian akan jelasin, nggak akan lebih panjang mengenai ganja ini. Karena orang-orang bisa bilang bahwa ini tanaman kontroversi. Dia tidak disukai, tapi dia punya fungsinya tuh ya, kalau teman-teman tahu penyakit seperti cancer yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya, it can bisa ngedecrease lah. Ya, jadi ini satu hal yang, maaf mungkin sedikit. Nanti kita akan bahas, bukan di sini, nanti deh. Kalau ikut turnya bareng Atalia Vacation, mungkin Atalia Vacation habis ini nyuruh, Yan. Oke, Yan, ayo Yan. Wow. Gua pasti tag Gian deh nih, khusus tur gini, tur marihuana. Next, kita kemana kita lagi? Cerita aja tentang yang museum aja deh, museum deh. Kenapa nih Belanda banyak museum ya? Tapi jadi, museumnya bagus-bagus ya, gedungnya ya. Bagus. Bukan cuman bangunannya aja, tapi juga isinya sih, Ci. Jadi mereka nih tentang, kita belajar banyak hal lah dari mereka, Ci. Tentang art. Kayak di depan ini nih, sorry ya teman-teman, jangan expect tulisan I Amsterdam ini masih ada. Mungkin udah nggak ada ya, karena ini kadang juga seasonal ya teman-teman ya. Oke, jadi jangan selalu berharap, oh ini nih yang gue lihat di gambar, gue harus ini, kalau nggak ini itu. Enggak teman-teman, karena balik lagi ini bisa pindah-pindah. Oke, nah Rijksmuseum ini nih kayak museum of art-nya mereka. Kebayang nggak sih teman-teman, di Museum of Art ini ada lukisan-lukisan dari karya Rembrandt. Mereka nih, negara Belanda nih penghasil seniman-seniman hebat. Contohnya siapa? Van Gogh. Meskipun hidupnya, maaf, ya menyedihkan ya, bisa dibilang menyedihkan, karena dia nggak tahu bahwa karya dia itu berharga sampai dia meninggal. Tapi habis itu, sampai hari ini nih, masih diingat terus, ya, dan sampai dibuatin museumnya nih, teman-teman bisa lihat. Oke? Habis itu juga ada lagi Rembrandt Museum, teman-teman. Ya, ada Rembrandt Museum. Jadi mereka nih masing-masing punya alirannya sendiri, punya gayanya sendiri, teman-teman. Punya gayanya sendiri. Mereka melukis kayak gitu. Saya nggak gitu suka lukisan, teman-teman. Tapi begitu saya pergi ke Belanda, saya dengar satu lagu, judulnya tuh Starry Night. Ya, jadi nanti kalau teman-teman penasaran lagunya, boleh putar YouTube, cari deh lagu Starry Night. Ya, kayak gimana. Oke, dan menceritakan tentang apa, nanti boleh kontak Cilisa, nanti kan akan bocorin tentang apa. Oke, habis dari Rembrandt Museum, kita akan kemana lagi? Kita akan ini cerita soal ini gue ambil foto Asbak Tehel. Nah, ini apa sih, Ci? Ini nih kayak itu apa sih, lubang air bukan ya? Atau ini apa, buat itu asbak yang tapi di jalan, di dalam jalanan. Di dalam got gitu ya, Ci ya? Jadi, gue tuh tertariknya, maksudnya dari Belanda itu kan kita juga banyak menyerap bahasa kan ke Indonesia. Bahasa, antara lain ya ini asbak Tehel kan juga itu ubin ya. Terus korting guys, jadi gue foto korting diskon itu tuh bahasa Belanda tuh korting ya kan, jadi bahasa yang diserap di Indonesia tuh kebanyakan jadi bahasa Belanda. Ya kalau lu ngomong sama orang jadul, angkatan nyokap gua kali ya, bukan nyokap lu ya. Terus nenek lu lah mungkin masih berbahasa Belanda mereka sebagian. Spur ya, justru juga ada. Kita bocorin ini waffle Stroop waffle ini juga enak nih. Asik nih, endes ya.
Waduh. Aduh, harus nih. Nih teman-teman kalau lagi pergi ke sini terus kalau gitu kalau bisa nanya juga sih nanti kalau pas lagi jalan bisa tanya ke tour leadernya, stroopwafel yang enak tuh yang merek apa gitu ya. Biasanya kan kita kan nanya kan kayak gitu ya, Ci ya. Nanti ya kita juga bisa tahu deh di sana. Oke, next lagi. Next Yuk lagi kita selain pindah ke, stroopwafel. oke kita nyebrang ke negara sebelahnya. Nah, tadi kan kita Masuk bilang Belgia. masuk Belgia. Jadi negara ini nih bersebelahan, teman-teman. Belgia nih sebenarnya negara yang sedikit sedih juga sih di Perang Dunia Kedua, salah satu negara yang paling banyak hancurnya juga Belgia. Tapi bangunan-bangunan mereka yang gayanya gotik itu tuh benar-benar membekas atau memiliki satu karakteristik, teman-teman. Teman-teman lihat ya, saat ini foto gua yang di atas, ini gue foto di satu kota yang namanya adalah kota Bruges. Oke, Bruges ya. Jadi kota Bruges ini ada disebut juga sebagai kota ini di pinggir laut dulu ya. Jadi balai kotanya itu sendiri dulu tuh sebenarnya di bawah laut dan udah karena abrasi, karena udah tergeser lautnya menjadi satu kota sendiri. Mereka bangun kota di sana dan masih ada kanal-kanal yang cantik untuk dilewatin. Ya, jadi kalau tadi Belanda itu kota kanal juga, ini juga sama, ada kanal-kanal cantik yang bisa dilewatin. Selain itu juga ada The Holy Blood Relics, teman-teman di sini. Holy Blood Relics ini adalah ada darah dari Isa Al-Masih ya yang dipercaya dan kemudian ditaruh di dalam ada di gereja di dekat sini. Nah, tadi Cici ngomong tentang bir. Eropa tuh nggak pas loh, Ci, atau belum full rasanya kalau misalnya kita pergi ke Eropa tapi kita belum minum bir. Nah, kalau di kota Bruges ini teman-teman pastiin itu minumnya bir salah satu yang terkenal namanya adalah Zot namanya. Zot, Z-O-T. Gambarnya itu kayak orang boneka lagi gelantungan gitu. Ya, Z-O-T. Nah, kemudian habis itu kita akan pergi ke negara lain, ke kota lain. Teman-teman lihat ya bentuk bangunannya di belakang ya. Kita akan pergi ke kota lain yaitu ke ibu kotanya yang namanya adalah kota Brussels. Nah, teman-teman bisa lihat di belakang gua, ini adalah museum dari City Brussels. Bentuk bangunannya gimana, teman-teman? Mirip. Jadi mereka punya bentuk bangunan itu ada ciri khasnya. Nggak mungkin ketukar kalau misalnya di Belgia bentuknya itu pasti kurang lebih mirip seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat lagi ada foto Cilisa juga nanti. Kemudian juga nih ya, waduh. Cakep ya emang di sini tuh fotonya iya. harus ambil di posisi sini karena bangunannya cakep-cakep guys. Betul, 4 sisi ada fungsi yang Gedung-gedung. beda-beda, ada bentuk yang beda-beda. Gedung balai kotanya Cici bayangin deh, ada satu menara lonceng begitu, terus udah gitu berapa 70 meter ya kalau nggak salah. Wow, keren Ci, keren. Yang yang di Bells and Angels-nya, St. Michael ya kalau nggak salah. Ya itu juga keren tuh Ci. Gua foto di situ tuh belum. Iya, Dapat terus gua udah gitu, fotonya. terus ada kawasan Grotemarkt-nya di sisi lainnya lagi mungkin. Yang di sini kan sisi toko nih biasanya. Terus kalau gitu ada pecinta hard rock juga, ya bisa spend waktu di lebih panjang di daerah Grotemarkt untuk nikmatin suasana dari kota Brussels. Ada juga kalau di sini nih biasanya, ini sebenarnya sih gue rada aneh sih, Ci. Gimana bisa gitu ya? Karena patung anak kecil, terus udah gitu kayak jadi semacam sub-icon kota. Ikonik ya? Iya, lucu sih. Bener. Yuk kita cerita soal si patung anak kecil yang pipis ini. Mana kan pipis? Iya. Tuh. Lucu banget. Dan dia selalu ikut di tiap event. Aslinya patungnya juga, kan, ya? Kecil banget ya? Iya, makanya. Kecil banget. Makanya. Itu sih, dan tetap bisa dia, selalu dia ikut kayak di, ya setiap event dunia. Ini kan lagi telanjang ya, Ci ya. Kadang dia ganti bajunya. Iya, dibajuin ya kadang-kadang. Iya. Ini banyak ceritanya sih sebenarnya. Kita nggak akan bahas lebih dalam, tapi ya ini salah satu yang akan teman-teman lihat nanti waktu ke sana. Ya, patung anak kecil ya, yang lagi ikonik lah. Belgium pasti ke sini. Sama satu lagi nih yang ikonik juga. Ya, ini untuk World Expo. Ya, waktu itu dibangun untuk World Expo. Dan di atasnya ini dia juga ada restoran. Ya, tapi kalau teman-teman pada mau ngarepin untuk bisa naik ke atas, kita akan lihat perjalanannya, karena biasanya dari perjalanan hari itu, dari Amsterdam, kemudian Brussels, dan kita bermalamnya tuh biasanya udah di Paris. Kenapa? Namanya Borju, perjalanan. Persinggahan aja ya?
Iya, perjalanan 1 hari kita 3 negara. Eat your breakfast in Netherlands, eat your lunch in Belgium, eat your dinner in France. Waduh, ini perjalanan top sih. Ya, ini makanya kenapa gue bilang 8 hari. Kalau teman-teman udah ada waktu, spend, go ahead. Juni, Juli ini udah bisa berangkat. Bener ya, Ci ya? Yuk, bikin visa dong. Iya, Nih, pastinya. jangan lupa ke Belgium, jangan lupa makan waffle, dan Waffle. coklat. Coklat. Jadi kalau Iya, yang pasti bilang, orang Indonesia tuh pasti beli oleh-olehnya di sini nih, coklat. iya, karena ya gimana ya? Masing-masing kan ada negara kan ada makanan spesialnya, Ci. Dan kebetulan kalau coklat ini tuh selalu bikin orang happy. Dan yang the bestnya itu memang selalu di negara ini, di Belgia, teman-teman. Ya, jadi wow, ini sih boleh ya. Kalau kesini sih udah pasti ya, Ci. Harus, kudu, mesti wajib nih ya kita bawa. Oke. Terus udah gitu kita mau ke negara mana lagi, Ci? Udah, masuk kita ke France, ke Paris. Ke Paris. Ini pemandangan dari atas. Ini lu foto sendiri nih? Ini dari satu tower tertinggi, gedung perkantoran tertinggi yang namanya adalah Montparnasse. Jadi kita diajak ke lantai ke ketinggian 200-300 meter, ya kurang lebih. Terus kita bisa ngelihat kota Paris. Dan kelebihannya adalah kenapa sih kita lebih banyak untuk ajak ke sini dibandingin. Kenapa sih kita banyak nih? Oh iya, nih banyak Ci, kadang Ci yang nanya. Kenapa sih kita kok nggak naiknya Menara Eiffel gitu ya? Nah, menurut teman-teman nih, what is the most beautiful sight sih sebenarnya di Paris? Kalau menurut Cili Ini apa? kan ikon ya. Icon ya. Ya, Oke, nah kalau kita ke naik Paris nggak ke Eiffel kan gimana? betul. Nah, tapi kalau kita naik si Eiffel Tower ini, kita kan nggak bisa ngelihat Eiffel Towernya. Jadi makanya kita ajak ke Montparnasse. Nah, kemudian dari situ kita bisa lihat tata letak kota Paris. Tadi sebenarnya kenapa yang bikin Gian tertarik selain kita bisa lihat si La Tour Eiffel sendiri, habis itu kita bisa lihat tata letak kota Paris, cakep banget. Kelihatan deh, tadi tata letak kota Parisnya tuh benar-benar rapi, ya tiap-tiap sudutnya tuh identical Paris banget. Ya, identical Paris banget. Terus kita bisa ngelihat kalau nggak salah juga dari, kalau bukan nggak salah, kita bisa lihat dari sisi lain yang kota Paris, yaitu dari mana, Ci? Sungai, Ci. Rhine Cruise kah? Ini yang kita sign masih ya? di Masih di Eiffel Paris, Tower. masih di Eiffel Tower. Wah, gue sign. punya foto Gila, jadul dulu nih. Ini foto lama banget, Ci. Ini foto lama banget, gila. Ini Aduh, mungkin gila. tour pertama ya? ke West Europe kali nih. Masih enggak. cupu gini. Iya. Sekarang juga masih cupu sih, Ci. Tapi enggak. Bukan. Ini bukan pertama deh kayaknya. Tapi ini naik cruise nih. Nih kelihatan tuh kalau lagi naik cruise tuh. Iya. Jadi kita bisa keliling kota Paris sambil ngedengar keterangan mengenai kota Paris. Dari sisi lain, kalau kita udah habisin selesai dari darat, ini kita dari sisi sungai Seine-nya. Karena sungai Seine ini dia juga megang peranan penting dan kita bisa melihat salah satunya jembatan terindah yang ada di dunia, namanya adalah Pont Alexander ketiga. Oke. Terus udah gitu kita juga bisa apa sih, Ci, nama nih, pengen tahu nggak nih apa namanya nih? Nama kapalnya, Ci? Wih, ada foto gua. The Bateaurouge. The Bateaurouge. Ya, jadi teman-teman kalau lagi pengen jalan-jalan ke Paris, ini juga yang nggak boleh, salah satu kegiatan yang nggak boleh lewatkan. Don't miss it. Don't miss it, betul. Seru ya, ini senang juga gue lihat-lihat pemandangan dari atas kapal sini. Bisa lihat itu apa Notre Dame yang dulu sempet kebakar itu. Iya. Tapi sayangnya udah kebakar ya. Ya, Notre Dame udah kebakar. Terus udah gitu kita juga bisa lihat, sebenarnya sih kita bisa lihat lagi tempat di mana Marie Antoinette kan yang tahu ya Marie Antoinette di mana gimana teman-teman ya, ada yang tahu atau nggak tahu Marie Antoinette itu siapa? Itu Cinci yang jualan kue tiaw di pasar pagi. Nggak, tiba-tiba si Gian kok jadi ngomong Marie Antoinette gitu, kenapa gitu kan? Tahu. Kagak, sejarah nih masih. Enggak, bukan. Lu mesti gali dari depan lagi. Bukan. Enggak. Kenapa? Karena kalau teman-teman naik Bateaurouge, teman-teman bisa ngelewatin penjaranya si Marie Antoinette sebelum dia
penggal gitu loh. Jadi why this is salah satu hal yang harus teman-teman pergiin kayak gitu. Oke. Yo. Jadi loncat ke sana. Ada yang say hi. Halo Gian, halo Cilisa. Oke, good. Masih ingat Thank nggak, Ci, you sama Stanley? banyak. Masih ingat sama Stanley, Ci? hai Stanley. Iya, dia mirip lu juga sih. Berkacamata. Nanti ya kita sapa lagi ya Stan ya. Oke, kita ke iconic building lagi. Ini juga masih di seputar Paris, guys. Tur di Paris kan 3 hari 2 malam kan ya, sependek-pendeknya ya gak sih? Iya, paling nggak minimal sih habisin 3 hari 2 malam. Itu juga lumayan sebenarnya, udah dikejar-kejar, udah kayak dikejar-kejar. Cuman balik lagi kalau memang teman-teman punya waktu lebih dan pengen ambil rutenya itu pendek, terus pengen lebih banyak, pengen maksudnya gini nih. Mungkin tadi kan kita kan saja 8 hari ya, Ci. Mungkin di sini yang liatin ini jadi pengen bikin perjalanannya kayak 9 hari atau 10 hari, tapi tetap 3 negara tadi. Bisa kan ya, Ci ya? Bisa kan. Jadi, ya, tinggal porsi yang lebih dipanjangin tuh porsi Paris ya, bagusnya ya. Masing-masing punya ketertarikannya sendiri. Makanya mungkin nanti buat yang tertarik juga bisa kontak Cilisa, tanya aja, nggak apa-apa kan ya Ci, boleh ya tanya-tanya ya kalau misalnya ada mau jalan-jalan ke Cilisa. Boleh dong. Ci, misalnya saya namanya juga tour consultant. Iya, saya ada 10 orang doang nih gitu, pengen jalan-jalan, boleh dong Ci, dihitungin gitu, boleh ya Ci ya? Wih, boleh banget gila. Boleh banget ya, boleh banget ya, boleh banget ya. Ditunggu ya teman-teman, kalau misalnya ada yang perlu buat bikin mungkin dong. Mungkin bukan buat teman-teman, tapi kalau buat teman-teman boleh banget gitu ya, tapi kalau mungkin bukan buat teman-teman, buat mamahnya, papanya, kokonya, cicinya, dedeknya, engkongnya, emaknya, apanya lah gitu ya. Pokoknya buat semuanya deh ya. Kalau ada yang memang pengen perlu jalan-jalan, yuk bisa hubungi kami di sini. Terus udah gitu, Arc de Triomphe ini gue cerita sedikit deh, kok jadi menyebar sih. Jadi malah jadi jualan, sorry ya Ci. Arc de Triomphe ini gerbang kemenangan. Asli ini bukan di Kediri ya guys ya. Iya. Lo tau gak sih ada tembakannya di Kediri? Terus udah gitu nanti ada di Bekasi Ci, abis ini Ci. Ya ini asli di Paris. Ya. Kesong. Terus ya, ceritain dong ini dong. Ya jadi di dalamnya ini teman-teman banyak sekali relief nama-nama dari tentara-tentara Napoleon. Napoleon ini jadi hobinya perang. Ya Napoleon siapa teman-teman? Ya Napoleon kita tahu ya, ini tokoh revolusioner. Ya tokoh revolusioner dari negara Prancis, dan juga dia dimakamkan juga di tengah kota Paris. Kalau teman-teman mau foto, ada satu tempat namanya adalah The Invalides. Ya The Invalides. Di situ ada satu dome. Nanti kita akan lihat juga pada saat teman-teman ke sana. Di bawahnya ini ada api abadi, teman-teman, di bawah Arc de Triomphe ini. Dan kalau kalian pengen naik ke atas, kalian bisa ngelihat 12 sisi dari kota Paris. Terus udah gitu juga teman-teman bisa lihat lagi, selain dari Arc de Triomphe ini, kita bisa keliling kota Paris lagi, dan kita bisa ngelihat apa lagi nih Ci? Nih, ini juga bukan di Bekasi ya Ci ya? Museum. Ini mah di Sencen ini mah. Sencen loh. Depannya Window of the World. Ya ampun. Asli guys. Ini bisa dari atas, ada juga yang dari bawah iya, ini betul, walaupun gua nggak masuk museumnya, tapi numpang foto di depannya juga inilah. Iya, tapi sebenarnya sih Ci, lebih ikonik kalau dari lebih ikonik kalau dari atas Ci sebenarnya. Kecuali ya kalau enggak, jadi kan kenapa kita 8 hari itu cukup, karena kalau kita nggak masuk museum, kita cuma foto dari depan, waktu kita tuh lebih efektif. Karena kalau misalnya kita masuk ke dalam, kalau bukan buat pecinta seni, mungkin juga akan bosen Ci sebenarnya. Bener nggak? Iya benar, kan nggak semua same interest di seni ya. Jadi untuk museum-museum cukup foto spot dari depan sih. Nah, ini lo tanda lah lo udah nyampe ya gak sih? Iya. Tapi kalau mau deeper ya lo mesti ikut yang tur yang khusus gua rasa. Betul. Ya jadi ini di Musée du Louvre. Ya terus juga udah gitu ada lagi selain Musée du Louvre, kita akan pergi kemana lagi tuh Ci? Nih, ini ada Disneyland nih. Waktu di Disneyland. Ini kalau ke Disneyland mah berarti nambah 1 hari ya? Iya, harus 3 malam minimal. Main masa betul. Gak ini?
Betul, 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 betul. Seharian Harus pasti 3 kan malam. mesti seharian. Iya, jadi kalau misalnya Iya. pengen bawa anak-anak, pengen ini harus minimal-minimal 3 malam deh teman-teman. Ya kalau pengen ada Disneyland-nya. Dekat dari sini juga bisa Ini shopping seru kok. deh Disneyland Paris tuh. Iya, 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 iya. Disneyland sih sebenarnya sih semuanya mirip ya seluruh dunia, Ci. Cuman Hmm. masing-masing tuh mereka tuh beda tuh di kastelnya. Jadi teman-teman kalau yang hobi Disneyland banget, mereka tuh pengen ngelihat kayak gue pengen foto di kastil ya negara ini, negara ini, negara ini, negara ini gitu loh. Dia pengen Iya. pindah-pindah kayak gitu. So next lagi kita ada pergi lagi juga di Oke, Prancis ini ke udah masih ada ini lagi nggak? foto grup Nah ini lu. nih, Udah. ya. Aduh Ini ini cerita mengenang Ci, Paris sedih Ci, kita terakhir sedih begitu. Ci, Wih, sedih ini. keren nih. Aduh, sedih. Foto grup nih biasanya juga di spot sini atau ada tempat lain lagi sih? Ada tempat lain lagi. Tergantung sih Ci ini. Kadang kalau kita Kenapa lagi lu jam sedih foto ini? enggak. Lagi jam berapa gitu. Gua enggak kangen kayak tadi tuh Cici kan tiba-tiba kan bilang iya semoga turnya gitu. Kok turnya ya Cici juga mungkin udah ngerasain kangennya gimana kangennya bawa tur kali Ci. Ya nggak sih? Hah? Lumayan lah. Lumayan ya. Iya, iya, iya. Ya Ini makanya mudah-mudahan lah pemanasannya makanya. begini dulu. Pemanasan Boleh, boleh, cuap-cuapnya boleh, pakai boleh, koper boleh. Mami Lisa dulu dah gua dah. Keren Ci, keren. Oke guys, Ini keren kita banget, ini mengakhiri keren tour banget. kita dengan foto grup Gian dan juga kalau lo mau lihat Gian dengan vloggernya apa vlognya di sana sini silakan subscribe to YouTube channelnya Gian Ardin. Thank you, Yeay. thank you, thank you. Wih, Cilisa, seru banget. Balik lagi kamera. nih ya, Gian yang seru banget nih, Ci. Thank you banget. Berapa lama sih ini kita ngobrol, Ci? Ah, baru sebentar. Baru sebentar Lu ya. udah Oke. kering ya? Enggak, bukan. Tapi asik ya guys ya. Malam ini ngobrolnya sama Gian gue merasa, wih kangen nih. Jalan-jalan lagi ke Eropa. Aduh, kapan ya sampean. Tapi moga-moga guys dengan dibahasnya West Europe malam hari ini walaupun cuma sebagian kecil, tapi hopefully ini bisa mengundang lo ya supaya interest lah nanti next liburan lo bisa persiapin budget atau rencanakan perjalanan lo ya maybe ke West Europe. Bikin visa Schengen agak lama ya Gian ya? Lewat Prancis berapa lama? Ada nggak sih 30 hari? Prancis Mungkin masih sekarang oke. lagi rame. Yang susah tuh sekarang Belanda tuh lagi susah. Swiss nih nanti tanggal 29 kedutaannya juga akan libur. Jadi ya sebenarnya sih kalau untuk periode ini bisa dibilang udah fully ya. Jadi Juni-Juli deh teman-teman kalau misalnya teman-teman mau. Ya either itu teman-teman kita sih tetap suggest. Kenapa? Ada terimpact dengan perang Rusia Ukraine nggak? Gara-gara itu jadi maksudnya visa tersendat dan sebagainya. Enggak sih Ci, enggak. So far sih masih aman. Nah juga teman-teman ya sebenarnya tadi kan kita ngelihat sisi indahnya dari Eropa, tapi teman-teman juga nggak boleh lupa kalau Eropa di balik sisi indah juga pasti ada tindakan-tindakan kayak sorry ya kita bukannya blaming, kita bukan ngejelekin sih lebih mungkin ada yang kayak kriminal dan lain-lain kayak gitu. Ya itu juga kita wanti-wanti deh sebenarnya sih buat kenapa kita selalu saranin untuk nggak usah malu kalau pengen jalan-jalan tanya aja ke kita mungkin akan suggest beberapa adalah grup tour. Kenapa sih harus grup tour gitu ya jalan-jalannya? Karena it's better untuk kalau kalian pengen pergi lagi ke sana di kali kedua, terus kalian pengen apa namanya explore lagi, silakan gitu loh. Tapi kalau untuk pertama sih suggested at least ke 8 seri yang tadi Gian cerita di awal ya. Setiap kali kalian pertama kali kalian pergi aja pertama kali pakai tour. Kenapa? Karena it's more safe gitu loh. Kalian tinggal duduk tenang, kalian udah tahu highlightnya. So next trip kalian pengen arrange lagi perjalanannya, kalian juga nggak usah khawatir. Kalian tinggal kontak siapa? Kalian bisa kontak Mami Lisa gitu ya untuk arrange perjalanan kalian. Kalian bisa kontak whoever you want to guys, you want to contact gitu ya. Tapi untuk pertama kali, kenapa lebih nyaman seperti itu? Jadi kalian juga udah bisa tahu medannya gitu, nggak main nyemplung aja. Iya nggak sih? Iya, gue setuju juga kayak gitu. Iya. Karena jadi kalau dalam grup tour tuh lo lebih maksudnya secara kenyamanan ya itu kan kalau lo baru pertama kali pergi sebaiknya jangan mengorbankan banyak waktu untuk cari-cari ini itulah, lebih baik lo ikut dulu grup tour, nanti lo kan udah tahu kayak gimana itunya, nanti next time pergi lagi bisa
bisa lu bikin lebih panjang dengan tambahan ini dan itu gitu setelah lu belajar. Iya. Terus udah gitu kan juga Bagus ya. schedule. Terus udah gitu juga daripada ya, buang waktu ya lu mesti googling cari tempat sini sana, ya udahlah ikut grup tour dah lebih nyaman. Betul. Iya. Ya terus tadi bisa juga diceritain tuh yang kayak tadi tuh ya dapat cerita-cerita. Yo, lu kan dapat cerita-cerita lucu aja dongeng sih. ya gak? Iya. Terus kalau nggak apa sih yang kalian cari? So, ya udahlah, enggak kok, gue cuma nyari setidaknya nih ya, setidaknya kalian bisa ada orang yang bisa bantu kalian untuk foto-foto. Karena kita pergi kemana-mana gitu ya, pengen minta tolong orang gitu kan, kadang kan ngerasa risih nggak sih? Tapi sama tour leader, yang kita kenangan lo ya deh, ada di percaya foto. deh kita ada di foto gitu, and we are willing to help you gitu. Dan kedepannya juga mungkin ya kalau teman-teman pengen pakai jasa dari tour leader ya, di sini nih teman-teman nih, Gian nggak tahu nih masih ada nggak nih? Oh nggak ada. Tadi ada Covery tuh ya, nguasain tentang kamera juga gitu ya. Akan jadi kami akan coba deh. Tour leader udah banyak skill deh. Iya. Tapi pokoknya sih kalau misalnya ya ada banyak lah, ada macam-macam kemampuannya. Ya itu juga, itu jadi salah satu juga plus point untuk teman-teman jalan dalam grup tour. Ya jadi nggak usah khawatir, banyak. Dan juga untuk grup tour ini teman-teman juga harus hati-hati. Kenapa? Ini juga ada banyak tipe ya teman-teman. Karena ada juga yang kita tetap harus istilahnya ala backpacker. Ada juga kita mungkin yang pakai by bus setiap waktu. Ini memang ada macam-macam. Ya memang ada macam-macam. Ini yang ya it's the fact gitu ya. Nah kalau kita biasanya by group tournya kita yang by bus gitu ya Ci, ya benar ya. Iya, kalau lu ikut grup juga mesti lihat-lihat lah. Harga tuh nggak mungkin bohong. Kalau lu menemukan dia murah, mungkin lu harus cari tahu dalamnya kontennya apa gitu. Karena kan tiap yang jualan tuh kan pasti harganya beda-beda, tapi dengan konten yang beda-beda, guys. Betul. Ya, ada harga ada rupa lah ya. Yoi. Tadi lu belum cerita kalau shopping bagaimana tuh? Shopping Eropa negara yang fair sih. Paris ya. Shopping di mana aja sebenarnya, karena Eropa ini mereka kan ngasih fasilitas ya buat orang asing, ada tax refund. Jadi di mana aja, cuman Paris tuh kenapa sih sebenarnya identikal? Karena gini loh Ci, Paris itu banyak brand-brand kita bilang aja deh kayak Chanel, Louis Vuitton, Hermes kayak gitu. Makanya orang jadi image-nya kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak kok. Di seluruh Eropa harganya sama, teman-teman. Tapi kenapa di Paris? Karena ya kita udah tahu ibu kota fashion dunia, salah satu ibu kota fashion dunia. Jadi ya makanya kita teman-teman mau belanja di mana sama aja. Tapi kenapa kita selalu suggest buat di Paris? Karena ya itu alasannya. Ini kota mode gitu loh. Kalian pengen beli something ya dari kota mode, dari rumahnya. Kalian masa sih pengen beli maksudnya pengen beli rendang gitu ya, tapi perginya ke Bali gitu misalnya. Surabaya. Enggak dong. Iya, untuk Surabaya enggak dong pasti kan. Kayak gitu teman-teman. Nih ngomong-ngomong. Ada Covery tuh. Ferry Wijaya. Thank you banyak ya teman-teman, hari ini banyak yang ikut. Wih, seru banget. Wih, kok kur sih hebat, benar-benar kur liling dia dunia. Mantap. Guys, lu orang ya, para tour leader nih sekalian gue undang ya sekali lagi. Minggu depan kalau lu lagi on the road dan kebetulan pengen juga join di Koper Mamilisa, mungkin minggu depan gue juga live-nya dari rumah nih misalnya. Lu bisa join ya di IG live gue, kan selalu jam 7 malam. Jadi dimanapun lu berada, kalau lu mau join IG live gue, terus kita bisa lihat perjalanan lu dari on the spot lah, lu lagi ada di mana, dan lu mau tunjukin kepada penonton, followers gue, dan followers lu, ya silakan ya. Minggu depan kita join di IG live Koper Mamilisa Volume 9. Oke, gue undang semua teman-teman tour leader. Pokoknya semua teman-teman tour leader yang lagi on the road, minggu depan join IG live gua. Gian, thank you banyak loh. Hari ini asik banget, gile. Keren abis. Jadi lu kapan berangkat ya? Tanggal berapa lu jalan? Tanggal 5. Oke. Wah, good luck ya. Semua teman-teman yang akan on the road dalam minggu ini mau jalan.
minggu depan mau berangkat. Nah, semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya. Grupnya lancar pergi, lancar pulang. Mungkin agak repot ya karena ada urusan COVID gini, mungkin lu mesti download gini gitu nggak sih? Tapi ya semangat aja guys, semangat. Iya. Nah ini dia, kan kalau misalnya ada tour leader kan secara nggak langsung kita juga nggak perlu capek-capek kan kalau harus isi apa segala macam. Bukannya gini ya, tetap kita isi sendiri semuanya teman-teman. Tapi setidaknya udah ada yang ngarahin, udah ada yang ngarahin. Karena sekarang benar, lu pasti di briefing ya. Iya, misalnya minta diisiin dong gitu. Waduh, sorry, maaf, bukannya gimana. Sekarang ini lebih baik kalau ada segala sesuatu yang isian, lebih baik isi sendiri. Jangan suruh tour leadernya, jangan, bukannya kita nggak bermaksud nggak manjain, nggak servis, bukan. Karena harus tahu gitu loh. Karena harus tahu bahwa ya ini nih yang perlu kita isi gitu. Ya jadi bukannya kita nggak mau manjain ya. Siapa tahu disidak ya di sana ya. Siapa tahu ada pemeriksaan. Iya. Tapi tetap ya, kami as a tour leader, kami akan servis. Tapi mungkin cara servisnya sedikit beda, bukan yang tentang tulisan-tulisan kayak gitu ditulisin lagi. Kenapa ya? Ya karena itu, kami cuma khawatir begitu ditanya, I don't know gitu ya. Iya, lagi terpisah lagi sama tour leadernya. Iya. Jadi tetaplah guys, jadilah travelers yang pandai dan juga bisa traveling dengan aman lah ya. Yang penting lu aman lah. Jadi kalau ke negara orang jangan meresikokan yang kayak gitu. Nah, makanya itu dia kenapa. Ya ampun, ada Priantar Benua. Kok SJ? Waduh, say hi kok. Bagaimana kalau kita live dengan Ko SJ? Panggil yuk. Kok, ayo boleh kok. Dong. Join dong mana tuh? Panggil ya. Tadi mana? Kok, ini dong kok, apa? Join ke sini kok. Bisa nggak sih? Request to join. Request to join kok. Dia kagak ngerti. Belajar. Ini aja dia gara-gara kepencet nih, gua tahu nih. Ini dia gara-gara kepencet nih. Dia kagak sengaja. Ada apaan nih? Iya lagi. Ko SJ, ini dia lagi on the road. Aduh, kok lu mesti ini dong, mesti live dong sekali dong. Apa? Lagi di rumah duka. Waduh. Ada-ada aja. Ko SJ, salam ya. Good luck semua teman-teman yang akan berangkat ya. Semoga lancar semuanya. Gian juga. Thank you banget buat malam ini Gian. Semua rasanya asik banget. Oi. Oke, sorry Ci, sinyalnya hilang. Ini kayaknya gua harus beli. Ya udah, thank you nih. Apa sih? Kuota. Oke guys, thank you banget ya buat semua yang udah nonton malam hari ini. Soalnya gue merasa semangat yang berapi-api, baik dari narasumber maupun dari teman-teman yang join hari ini, yang komen dan yang lain-lain ya. Kalau kalian mau komen, mau tanya silakan guys. Silakan ya, kalau mau tanya, mau komen di sini juga boleh. Oke guys, ada yang mau tanya nggak? Atau ada yang mau komen? Wah, lanjutkan. Oke kok. Sinyal parah. Oke, Gian lagi kesulitan dengan sinyal. Guys, thank you banget untuk hari ini ya. Untuk teman-teman yang udah join, gue mau undang satu temen nih. Kalau dia berkenan, coba ya. Sebentar ya, kita coba tanya dia lagi ada di mana nih. Wait. Jadi gue ada satu temen yang tadinya mau gue ajak juga untuk live karena dia lagi ada di Amsterdam kalau nggak salah atau di Belgium ya. Nah kayaknya wait ya, kita coba panggil. Wah, ini kayaknya orangnya lagi sibuk deh, guys. Mungkin dia lagi nggak online. Oh, bentar katanya. Oh, sebentar lagi dia mau masuk kayaknya nih. Kita send dulu invitation.
Lagi pada di mana nih? Nonton gua nih. Lia Setio. Aduh, asik-asik. Hari ini penonton gua banyak nih. Thank you banget ya guys. Udah hadir ya. Udah nonton. Gimana tadi? Cerita Gian. Cukup ya membuka wawasan ya. Jadi kalian yang mau ada rencana jalan-jalan ke Eropa atau mungkin kemana aja deh, boleh kontak-kontak gua ya. Karena kita namanya tour consultant. Jadi gua akan membantu kalian sebisa gua ya. Wait sebentar, ada panggilan sebentar ya. Bentar, Windy. Ini gue panggil temen gue ya, Windy ya. Dia dari apa namanya dulu SK Tour ya, SK Tour. Nah, dia tuh lagi ada di sana nih. Dia kemarin taruh story, dia lagi lihat Keukenhof. Dia tulip, wah tulipnya cakep mantep mantep. Coba ya, apakah dia sudah bergabung dengan saya? Gimana guys? Hari ini cuaca baik, terus udah gitu acara juga lancar. Waduh, thank you banget nih semuanya nih ya. Oh, seru banget. Gue juga udah sebenarnya sih pengen banget jalan-jalan gitu ya. Tapi gue sih lagi melihat-lihat juga dulu karena sekarang ini banyak permintaan. Tapi mungkin ada yang berhalangan dari segi visa guys. Misalnya kayak Australia itu lama tuh visanya. Nah, hai. Win, balik dulu kamera boleh nggak? Kasih lihat wajah dulu dong sayang. Sayangku, liatin wajahmu dulu dong. Hihi. Kok Mami nggak bisa dengar sih? Hai, hai. Win. Wah, ini karena halangan sinyal kali ya. Lagi jauh sih. Coba lagi yuk. Invite lagi. Jadi gue lagi ngeliatin acara-acara yang akan berjalan di bulan April sampai Mei ini nih, libur lebaran banyaknya ke Turki guys. Yuk kita accept dulu ya. Wah, sayang banget sih. Kenapa ya nggak bisa ya? Go live. Wow. Sayang banget deh. Padahal pengen lihat dari on the spot nih. Nanti next time, minggu depan, teman-teman yang lagi on the road ya, moga-moga ini ya, apa namanya, boleh simpenin sedikit kuota ya untuk go live with me dong. Guys, halo Win. Win. Wah, Lisa. Ini lagi. Hai sayang. Kedengeran nggak suaranya? Nah, halo. Oke, ini sekarang. Halo, sekarang udah kedengeran. Sebentar ya. Wow, ini bagus sekali. Lu balik kamera dulu dong, biar kelihatan muka lo. Apa di sini ya? Lagi mojok cari tempat. Oke. Oh, ternyata di ini. Halo Lisa, sorry. Kedengeran nggak, Win? Udah. I'm sorry. Oke. Win, balik kamera dulu, Win.
Kasih lihat muka dulu, sayang. Yeay! Long time no see. Wow, apa kabar? Baik. Waduh, Sorry. jalan-jalan Agak terus merah. nih. Sorry nih, mukanya Sekarang di agak mana merah. lokasi, sayang? Lagi di Brugge, Oh, di Belgia. gitu ya. Cie. Udah Coba rame coba banget. kasih lihat keadaan sekitar. Ini Ye, sih masih ini di Windy daerah- ya, Windy dari Halo, saya apa lu? Tur apa? SK SK Tour and Tour. Travel. That's Nah, ini hotel gue right. nih, Liz. Oke, jadi ini Oke. masih daerah hotel karena tadi baru Aha. sampai how to say, baru sampai Belgium, check in dari Amsterdam, dari Amsterdam. Nah, terus kita bisa Iya. main kan. Nah, tapi Wow. teman-teman bisa lihat di sini. Guys, di sana udah nggak pada pakai masker ya guys, orang-orang ya. Ya, Win. Aman, Win. Iya. Aman. Amsterdam, Belgia, Amsterdam lebih parah sih. Maksudnya mereka itu udah sama sekali nggak pakai masker ya. Mau di public transport, station, ataupun dimanapun mereka tuh udah bebas. Nah, tetapi Belgia, hotel, terus kita jalan-jalan gini juga udah bebas. Tapi kalau kayak di public transportation, di tram, di taxi, Masih pakai. Nah, ya, itu masih pakai. Nah, jadi ini daerah hotel gue ini di belakang situ tuh dekat sama train station. Nah, kalau yang udah pernah ke Brugge, itu di sana itu sih Love Lake, si Danau Cinta. Oh. Ini mau kemana ini kalian? Lagi jalan-jalan aja atau ada destinasi yang mau dituju? Hari ini sih santai, kita habis makan, tadi habis makan mozzelen, habis makan si kerang hijau ya. Nah, kalau Belfry di landmarknya itu ada di sebelah sana. That way. Ini kita mau cari supermarket dulu karena air minum ya, seperti biasa nih. Nah, itu anakku yang di depan udah ngacir duluan. Ya kan, jadi pada dasarnya ini cuaca kayaknya very good weather. Jadi orang-orang tuh kayak yang udah pada buka-buka jaket ya. Kayak gue aja nih, cuman kayak pakai daleman gitu. Sejuk-sejuk aja. Dan restoran tuh gila banget dan ini rame banget sih. Gitu. Nah ini Carrefour nih, nah ini anak gue nih yang nomor 2. Ada Denny. Hai Dan. Ada deh. Iya, lu kalau scroll mungkin banyak ketemu teman-teman tour leader lain lagi pada join malam ini. Gue seneng banget, banyak yang kita udah kenal. Malam, jadi masih kurang banget ya. Iya. Bentar ya. Nah ini kan si Brugge. Malu nih banyak senior gue di sini. Aduh, nggak apa-apa. Justru gue lihat story lu lagi di sana. Kebetulan nih gue mau ajak live nih. Jadi lu tour leader pertama yang live from the spot. Aduh, keren banget, Aduh, asik. Di Novotel, ternyata hotel Novotel di that way. Jadi Europe memang orang Asianya itu agak jarang ya, kalau gue lihat ya. Sepanjang jalan masih banyak yang tur-tur, maksudnya masih banyak bule lah ya, orang Asianya tuh. Grup tour masih belum. Iya. Tapi gue ini agak tipsy ya gitu, pengaruh bir, ada enak banget kan di Belgia. Tapi siapa tuh namanya si tourism gitu ya, maksudnya ini udah rame Liz. Kita soon kita akan ke sini gitu. Memang sih kalau kayak kemarin di Canal Cruise, terus di mana lagi kayak pokoknya di objek-objek wisata gitu, itu masih kayaknya gue masih minoritas ya. Gitu. Tapi turis-turis yang si bule-bulenya itu tuh udah banyak banget dan kelihatannya mah udah kayak normal sih kalau di sini tuh. Aduh, seneng ya lihat ada holiday vibe nih. Wah, keren banget. Ya, udah. Perjalanan lu sampai kapan? Dan mau kemana lagi habis dari Belgia? Dari Belgia gue cuma ke Frankfurt, biasalah ada just tip nih. Terus kemudian balik ke Jakarta. Tanggal 29 tanggal 30 aja. Puji Tuhan. Yes, keren. Puji Tuhan. Aduh, thank you banget ya udah mampir walaupun sebentar, lu lagi sibuk nih. Tapi enjoy your trip ya. Ya, thank you ya Liz. Maminya diculik sebentar. Thank you Gue ya. mau masuk ke supermarket dulu ya. Iya, thank you Win. Bye.
Oke. Yo guys, jadi kalian udah lihat ya, ini acaranya juga menarik dan gue seneng lah semua ada aura-aura untuk liburan ya. Moga-moga akan segera berangkat ya. Dan minggu depan, moga-moga teman-teman tour leader yang ada di sini join ya. Go IG Live with me minggu depan ya, jam 7 malam waktu Jakarta. Oke? Oke guys, see you next week. Thank you banyak ya. Dadah guys.